Kabupaten Kemudi Ukin. Perkenalkan, nama saya Bilasuloh, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2023 LPTK di Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 24 tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Desa Ramea, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, dengan mengambil tema fikih kurban. Dan kali ini saya menggunakan metode Basic Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Biasa, selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Pada hari ini kita masuk ke pelajaran materi kurban. Materi kurban. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku kelas 5 ya. Sebelumnya Bapak kita absen dulu. Ada yang tidak hadir? Coba, ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Irma. Kenapa tidak hadir? Sakit? Tidak tahu. Terus siapa lagi yang tidak hadir? Coba. Ya, karena kesehatan kita tidak sama ya, berbeda-beda. Mungkin yang tidak hadir itu kebetulan sakit. Marilah kita doakan, semoga kalau sakit, kita doakan semoga penyakitnya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum dimulai pelajaran ini, kita berdoa dulu, ya, berdoa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri. Yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Amin. Ya, masuk ke tujuan pembelajaran ya. Pada materi sekarang yang kita pelajari pada hari ini, tujuan pembelajarannya adalah siswa memahami sejarah ibadah kurban. Satu, ya. Itu. Yang kedua, pengertian ibadah kurban dan dasar atau dalil ibadah kurban. Perhatikan, dengarkan ya. Sejarah ibadah kurban. Anak-anak, kalian pernah mendengar sejarah kurban? Coba, siapa yang tahu? Oji, ya tahu nggak Oji? Coba. Baik. Sebagian pendapat sejarah ibadah kurban. Sebagian pendapat para ulama, perintah kurban dimulai pada Nabi Adam alaihissalam. Pada dasarnya ibadah kurban telah dilakukan ketika manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kedua anak Nabi Adam alaihissalam untuk melakukan kurban, ya, untuk memperoleh timah dan wabda Habil dan Qabil, mendatangkan hasil dan pertaniannya yang sudah rusak dan buruk, yang menunjukkan
ketidakikhlasannya dalam berkorban. Kurban Habil diterima karena keikhlasannya, sedang kurban Kabil tidak diterima karena ketidakikhlasannya. Namun pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh kedua anak Nabi Adam alaihissalam tersebut bukan merupakan landasan perintah penyembelihan hewan kurban dalam Islam. Sejarah kurban ya, sejarah kurban. Sebagian pendapat para ulama, perintah kurban dimulai pada Nabi Adam alaihissalam. Pada dasarnya ibadah kurban telah dilaksanakan ketika manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Namun pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh kedua anak Nabi Adam alaihissalam tersebut bukan merupakan perintah penyembelihan hewan kurban dalam Islam. Selanjutnya sejarah ibadah masih di sejarah tentang sejarah kurban, sejarah ibadah kurban ya. Kurban dalam sejarah Islam dimulai pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mulanya Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya bernama Ismail. Sekali lagi, mulanya Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya bernama Ismail alaihissalam. Pada mimpi pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak percaya dan mengira mimpi itu bisikan setan, bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, pada mimpi pertama Nabi Ibrahim alaihissalam tidak percaya dan mengira mimpi itu bisikan setan, bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikiranya itu mimpi bukan perintah Allah Subhanahu wa taala, melainkan bisikan setan. Tapi kenyataannya itu wahyu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Ibrahim yakin mimpinya merupakan wahyu Allah ketika mimpi yang ketiga. Akhirnya mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam dilaksanakan ketika Ismail alaihissalam berusia 7 tahun. Ya, 7 tahun. Ada pula yang berpendapat 13 tahun. Jadi putra Nabi yang namanya Nabi Ismail alaihissalam berusia 7 tahun. Ada pula yang berpendapat 13 tahun. Sebagian ada yang berpendapat 13 tahun. Ya. Tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah Ismail alaihissalam disembelih. Namun karena ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau berdua. Ketika penyembelihan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan izin Allah, Ismail alaihissalam diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sejarah inilah yang diambil untuk dasar ibadah kurban yang dilakukan Islam seluruh dunia. Jadi anak Nabi Ibrahim itu yang bernama Ismail itu disembelih, ternyata itu diganti oleh seekor domba. Bayangkan kalau dulu Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam ya untuk dikorbankan oleh orang tua kita, tapi itu sejarahnya tadi ya, sejarahnya diganti oleh seekor domba. Nah, kita sekarang masuk ke pengertian kurban ya, pengertian
Pengertian kurban menurut bahasa kurban berasal dari bahasa Arab. Qoroba yakribu kurbanan. Ya. Qoroba yakribu kurbanan yang artinya dekat, mendekatkan, menghampiri. Pengertian ibadah kurban menurut istilah kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa hewan, sembelihan maupun yang lainnya. Kurban udhiyah disebut kurban udhiyah adalah menyembelih binatang kurban dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha tanggal 10 dan 3 hari tasyrik tanggal 11, tanggal 12, 13 Dzulhijjah. Dasar dan dalil ibadah kurban. Dasar hukum kurban adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang didasarkan pada ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Boleh ya dibaca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Artinya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 2, yaitu fasholli rabbika wanhar. Dasar dan dalil kurban ya, dasar dan dalil kurban. Selain dalil kurban adalah ada dasar. Al-hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban maka janganlah ia mendekati tempat sembahyang kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, pada pertemuan kali ini dengan materi kurban dari sejarah dan dalil dan hadis tentang kurban, ya, cukup diperhatikan. Setelahnya, ya, Bapak akan membangun hal yang harus diikuti oleh kalian, ya. Itu lembar KPD ya. Dik, bagikan dik. Bagikan dik. Bagikan dik. Bagikan usia.
bagi satu bagi. Masih tadi tulis. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Tanya, silakan siapa yang mau bertanya. Kalau pakai itu, jangan bertanya coba. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini materi kurban ya, kesimpulannya adalah menurut bahasa kurban artinya dekat, ya, mendekatkan diri yang kita bahas tadi ya. Menurut bahasa kurban artinya dekat, mendekatkan. Ya, kurban artinya dekat, mendekatkan diri ya, menghampiri. Menurut istilah kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dasar hukum ibadah kurban adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dan hukum asli kurban adalah sunnah makan. Sunnah makan adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Akan tetapi hukum kurban bisa berubah menjadi wajib. Hukum kurban adalah sunnah makan. Ya, hukum kurban adalah sunnah makan. Sunnah makan adalah yang sangat dianjurkan, tetapi hukum kurban bisa berubah menjadi wajib. Sebab sebagai berikut. Jika seorang bernadar untuk berkurban, B. Jika ia telah membeli atau memiliki hewan tersebut, ini adalah hewan kurban sama.
Yang kelima kesimpulannya adalah hewan yang dibuat kurban harus memenuhi syarat. Sekali lagi ya. Hewan yang dibuat kurban harus memenuhi syarat. Ya, harus memenuhi syarat umur dan kesehatan. 6. Yang keenam ya, yang keenam. Menurut sebagian besar ulama bahwa waktu penyembelihan hewan kurban adalah tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah setelah salat Idul Adha dan 3 hari berikutnya yaitu pada hari tasyrik ya, pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. 7. Tempat yang paling utama untuk melaksanakan penyembelihan adalah tempat salat Idul Adha. 8. Peruntukan hewan kurban adalah seekor kambing atau domba untuk kurban satu orang. Ya. Untuk kurban satu orang, seekor kerbau atau sapi untuk kurban 7 orang. Seekor unta untuk 7 orang. Kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan melatih untuk berkurban untuk orang lain.